Yang saya nggak terima itu ada kasus rumah sakit Sumber Waras. Saya mau tanya, bisa nggak Anda beli tanah NJOP di tengah kota? Kata-kata Ahok kembali terbukti, BPK sudah busuk dari dalam, kini jadi senjata makan tuan. Berikan WTP 5 kali buat Anies, malah disalahkan korupsi Formula E, Modiar. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Prosedur undang-undang. Ini apa bos BPK? Terus kepentingannya BPK apa Pak kayak gitu Pak? Hah? Ngapain dia nunda-nunda hal kayak gitu? Makanya saya berpikir BPK ini isi lebih banyak oknum kalau begitu. Oh. Formula E itu bukan programnya Pak Gubernur. Formula E itu adalah programnya Pemprov DKI Jakarta. Dan Gubernur dan seluruh jajarannya bertugas melaksanakan program itu. BPK mengatakan ada kerugian negara di pembelian tanah di Sumber Waras terutama. KPK justru mengatakan tidak ada tindak pidana korupsi. Sekarang berbeda juga, tapi sebaliknya untuk Anies. BPK mengatakan tidak ada masalah, KPK paling tidak bilang ada masalah. Bahkan Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menjawab pertanyaan soal apakah dia sudah merasa aman dari bidikan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perkara dugaan korupsi penyelenggaraan balap Formula E. Pertanyaan tersebut diajukan oleh salah seorang peserta acara Chief Editor Dialog di Ballroom 1 Hotel Shangri-La Surabaya, Jumat malam 17 Maret 2023. Anies menilai apa yang berlangsung di KPK mengenai Formula E lebih sebagai opini daripada persoalan yang substansial. Sebab, kata dia, Badan Pemeriksa Keuangan telah mengaudit pemerintah Provinsi DKI Jakarta 3 kali berturut-turut, yaitu pada 2020, 2021, dan 2022. Menurut Anies, dari keseluruhan audit itu, BPK tidak menemukan masalah. Karena kalau ada penyimpangan yang merugikan negara, ujar Anies, pasti kelihatan. Jadi sebetulnya ramainya KPK ini yang paling tersinggung itu BPK. Lah, mereka sudah mengaudit 3 kali dan WTP terus, ucap Anies dalam acara yang diikuti sekitar 50 pemimpin redaksi media massa, wartawan senior, dan kolumnis senior itu. Memang BPK tidak menemukan masalah karena keputusan BPK tidak dapat diganggu-gugat. Hal ini pernah disampaikan oleh Komisaris Utama PT Pertamina Persero, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, yang mengkritik peran Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK sebagai pengawas keuangan negara. Namun tidak ada pihak ketiga yang mengawasinya. Pasalnya, apabila BPK sudah mengambil keputusan, maka tidak ada pihak yang berani melawannya. Ahok bahkan mengungkapkan apabila ingin mengajukan keberatan, maka dapat diproses melalui badan kehormatan di BPK. Ahok menilai hal tersebut tidak adil karena keberatan diajukan kepada badan yang mengawasi kinerja BPK itu sendiri. Akibatnya, terdapat oknum yang memanfaatkan celah tersebut. Ahok kemudian menceritakan pengalamannya ketika dipanggil BPK terkait lahan untuk pembangunan rumah sakit Sumber Waras saat dirinya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menurutnya saat itu BPK mempertanyakan kerugian negara akibat membeli lahan dengan nilai jual objek pajak atau NJOP yang tinggi. Pasalnya menurut BPK, seharusnya Ahok sebagai gubernur dapat menentukan NJOP dengan nilai yang lebih rendah. Ia pun membalas bahwa kewenangan menentukan NJOP adalah Kementerian Keuangan. Apabila harganya diturunkan, ia menilai masyarakat di sekitarnya akan menuntut kebijakan tersebut. Maka dari itu bisa jadi yang terjadi pada Formula E memang seperti itu. BPK memang sengaja mengeluarkan WTP 5 kali berturut-turut agar bisa menutupi kesalahan Anies Baswedan. Jadi, kata-kata Ahok memang terbukti. BPK memang sudah busuk dari dalam. Bagaimana bisa kelebihan bayar di segala lini, gelaran penuh aroma korupsi, tapi dapat WTP 5 tahun berturut-turut? Sedangkan era Ahok yang ketat banget pengawasan keuangannya malah nggak pernah dapat WTP. Dan sekarang Anies malah ogah disalahkan dan mengkambing hitamkan BPK atas semua kesalahan Anies pada ajang balap Formula E. Tapi di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memastikan penyelidikan soal Formula E masih berlanjut dan tidak ada tenggat waktunya. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri masih mempelajari dan menganalisis berbagai aspek soal Formula E. Tujuannya adalah untuk mencapai kesimpulan apakah ada atau tidak perbuatan pidana terkait gelaran balap mobil listrik tersebut.
Meski demikian, Ali belum bisa banyak memberikan informasi soal penanganan laporan tersebut karena proses penyelidikan yang masih berjalan. Sejumlah saksi juga telah hadir dan memenuhi panggilan KPK untuk memberikan keterangan terkait Formula E. Mereka adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mantan Sesmenpora Gatot S. Dewabroto, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, dan Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastro Amijoyo. Jadi, soal Formula E ini belum bisa dipastikan siapa tersangkanya. Meskipun sudah terang benderang bahwa aktor utamanya Anies, tapi atas kelicikannya melempar masalah menjadikan dia lepas terus dari jeratan hukum. Bagaimana kalau menurut Anda? Bangun subuh jangan kelewatan demikian. Sholat jangan lewat. Mulai awal cari tempat taraweh. Mas Anies, ibunya Arab, bapaknya Arab, kakeknya Arab. Mas Anies nikah dengan WNI keturunan Arab. Menantu Mas Anies, anak Mas Anies, nikahnya dengan Arab lagi. Jadi Mas Anies kalau merepresentasikan Indonesia agak kurang keindonesiaannya. Pencitraan pakai anak, Anies terbukti tak bisa andalkan dirinya. Ditulis oleh Manuel dari Siward.com. Di bawah banyak yang diisukan, itu Pak Jokowi itu PKI. Banyak yang seperti itu coba. Padahal PKI dibubarkan tuh tahun 65. Saya lahir 61, berarti saya baru umur 3-4 tahun. Masa ada PKI balita? Pemimpin macam apa sih Yohanes ini? Bermimpi mau menjadi presiden. Orang ini tidak bisa ngapa-ngapain. Apa yang dikerjakan hanyalah kesia-siaan dan pencitraan murahan. Semua proyeknya gak ada yang benar. Setelah isu SARA dan agama, lewat relawannya di media sosial, Anies dicitrakan sebagai sosok yang sayang anak. Padahal kalau mau dikata anaknya ada kontribusi apa ya terhadap kepemimpinan Anies selama ini? Dia membuktikan dirinya tidak bisa diandalkan. Saya tidak lagi mau ngomongin anaknya, karena anaknya gak ada urusannya sama saya. Istrinya juga nggak saya kritik meskipun menjadi bagian dari Pemprov DKI Jakarta yang dapat dana hibah. Saya nggak akan menjadi seperti relawan Anies yang menghina anak, istri, dan keluarga besar Joko Widodo. Anak Jokowi dibilang sama relawan Anies hamil di luar nikah. Istri Jokowi difitnah sebagai yang enggak-enggak. Keluarga Jokowi dihina juga, dikatakan keturunan PKI alias komunis. Bapaknya orang Singapura dan ibunya yang sudah almarhum dihina dengan jahat oleh relawan Anies. Saya kira ini adalah penghabisan karakter. Tapi lucunya, Anies malah bawa-bawa anaknya untuk melakukan pencitraan. Dibilang anaknya menjadi bukti bahwa Anies bisa memimpin keluarga. Saya yakin Anies bisa memimpin keluarganya dengan benar kok. Tapi kalau urusan duit beda kasus toh. Saya kira kita bisa mengetahui dan menganggap bahwa standar kepemimpinan itu bukan dari keluarga. Memang pemimpin yang baik bisa mengatur keluarga dengan baik seperti Pak Jokowi, tapi logikanya jangan dibalik. Orang yang bisa memimpin kota atau negara memang betul harus bisa juga memimpin keluarganya dengan baik. Tapi nggak semua pemimpin yang keluarganya bisa diatur dengan baik tentu bisa memimpin kota. Ngaco itu logikanya. Jangan dibalik-balik. Selama ini kita tahu bahwa memang Joko Widodo adalah sosok yang luar biasa dalam memimpin negara dan keluarga. Tapi kalau Anies, dia anggap saja bisa memimpin keluarga. Tapi kalau memimpin kota aja nggak bisa, gimana mau memimpin negara? Sudah ada bukti nyata bahwa kepemimpinan Anies ini ngaco banget. Beda sama Pak Jokowi. Pak Jokowi jelas bisa memimpin negara ini. Membawahi banyak kementerian dan menjadi sosok yang begitu merakyat dan sederhana. Pemimpin yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia adalah pemimpin yang merakyat dan tidak sembarangan kasih anak duduk di meja kerja. Memang pencitraan Anies kalau mau dibantah terlalu mudah dan pasti ada kok. Karena Anies ini nggak natural jadi pemimpin. Dia ini banyak pencitraan murahan, berbau-bau agama, suku, ras, dan antar golongan. Mau hancur Indonesia? Pilih Anies. Jangan mau ditipu sama video-video pencitraan murahan. Ketika rumah ibadah dilarang digunakan oleh Anies, langsung sepi loh. Nasdem, PKS, dan Demokrat sudah mengambil kesalahan fatal atas memilih tokoh yang didukung radikalisme dan pengacau.
Bagaimana kalau menurut Anda?